Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah perencanaan pembelajaran Bapak Dr. Dadan F. Ramdan MAG MMPD serta teman-teman kelas 4A PGMI yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul via online ini. Sholawat beserta salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 3 insya Allah akan mempresentasikan materi mengenai silabus pendidikan. Adapun anggota kelompok 3 yaitu Aisyah Nihayatul, Anissa Aulia Putri, dan saya sendiri Eris Trisdianti. Baik teman-teman sekalian, untuk memulai kegiatan presentasi ini marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pemaparan materi pertama yang akan disampaikan oleh Aisyah Nihayatul. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan materi yang pertama. Baik, untuk materi yang pertama yang akan dijelaskan yaitu tentang pengertian silabus pembelajaran, kemudian prinsip pengembangan silabus, dan yang ketiga yaitu fungsi silabus pembelajaran. Baik, untuk yang pertama yaitu pengertian silabus pembelajaran. Nah, silabus ini berasal dari bahasa Latin yaitu silabus yang berarti daftar, tulisan, ikhtisar, dan ringkasan. Kemudian di sini ada menurut para ahli yaitu Sanjaya, silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran tertentu, tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kemudian ada kompetensi dasar, terus kemudian ada materi pokok atau materi pembelajaran, kemudian ada kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, kemudian ada penilaian, kemudian ada alokasi waktu dan sumber belajar. Kemudian silabus merupakan pengembangan kurikulum yang menjabarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ingin dicapai, pokok-pokok dan uraian materi yang perlu dipelajari peserta didik. Nah, silabus sebagai pengembangan kurikulum dan pembelajaran dalam implementasinya oleh pendidik yang dijabarkan dalam rencana dan pelaksanaan pembelajaran sampai pada penilaian hasil belajar. Kemudian pendidik juga mengkaji dan mengembangkan silabus secara berkelanjutan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hasil evaluasi pembelajaran melalui refleksi maupun melalui penindakan kelas dan evaluasi hasil belajar melalui tes dengan prosedur yang benar dan standar. Kemudian selanjutnya ada prinsip pengembangan silabus. Nah, di sini ada 8 prinsipnya. Yang pertama yaitu ilmiah. Ilmiah ini secara keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Kemudian yang kedua ada relevan. Nah, yaitu mencakup kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu sistematis. Nah, sistematis ini komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Kemudian yang keempat ada konsisten. Nah, konsisten adanya hubungan konsisten atau taat asas antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok atau materi pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Kemudian yang kelima ada memadai. Nah, memadai ini mencakup indikator, materi pokok atau materi pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian yang cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Kemudian yang keenam ada aktual dan konstekstual. Di sini mencakup indikator, kemudian materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian yang memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang benar terjadi. Kemudian yang ketujuh ada fleksibel. Nah, fleksibel ini keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat.
Kemudian yang kedelapan yaitu menyeluruh komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi. Nah, kompetensinya itu ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian selanjutnya yaitu ada fungsi dan manfaat silabus. Nah, fungsi silabus itu sendiri yang pertama yaitu memberikan informasi tentang rencana pelaksanaan pembelajaran dan penilaian secara sistematis sehingga memudahkan guru dalam pelaksanaan pembelajaran untuk keperluan selama 1 semester. Kemudian yang kedua, guru dapat melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi proses pembelajaran sehingga menjadi sebuah kerangka kerja yang terencana. Yang ketiga, silabus menjadi suatu pedoman dalam pengembangan pembelajaran sehingga menjadi dasar pembuatan rencana pengelolaan pembelajaran. Yang keempat yaitu sebagai sumber pokok dalam upaya penyusunan rencana pembelajaran sehingga rencana pembelajaran dapat tersusun sesuai prosedur. Dan yang terakhir dari fungsi silabus itu sendiri yaitu alat aktualisasi kurikulum secara operasional pada satuan tingkat pendidikan tertentu sehingga dapat memudahkan guru dalam melakukan tugas pembelajaran. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aisyah. Selanjutnya pemaparan materi oleh Anissa Aulia Putri. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya ada manfaat dari silabus. Yang pertama, silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut. Pengembangan pembelajaran lebih lanjut ini contohnya seperti pembuatan rencana pembelajaran dan pengembangan sistem penilaian. Yang kedua, silabus bermanfaat sebagai pedoman untuk merencanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran. Salah satu contohnya, saat kegiatan belajar mengajar, siswa dibagi secara berkelompok ataupun individual. Materi selanjutnya yaitu tahapan pengembangan silabus. Yang pertama, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar, yang mana dalam mengkaji ini harus memperhatikan keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Mengidentifikasi ini harus mempertimbangkan potensi peserta didik, perkembangan peserta didik, serta manfaat materi bagi peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Pengembangan ini dilakukan dengan cara seluruh guru dari guru kelas 1 SD sampai kelas 6 SD menyusun dan mengembangkan silabus, rencana pembelajaran, dan instrumen evaluasi belajar. Yang keempat, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator harus dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajarannya. Indikator digunakan untuk mengukur kualitas belajar peserta didik. Yang kelima, penentuan jenis penilaian. Penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas atau proyek, dan penilaian mandiri. Yang keenam, menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu, dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan dan kedalaman materi, serta tingkat kesulitan. Yang terakhir, yang ketujuh, menentukan sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Terima kasih kepada Anissa. Untuk materi terakhir akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu materi mengenai komponen dan format silabus. Komponen penyusunan silabus. Silabus pembelajaran memuat komponen-komponen berikut ini, yaitu yang pertama ada identitas silabus. Identitas silabus berisi nama satuan pendidikan, kelas atau semester, tema, dan subtema. Yang kedua ada standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan patokan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk mengerjakan suatu tugas yang sesuai dengan apa yang dipersyaratkan. Kemudian yang ketiga ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan kemampuan dan materi minimal yang harus dikuasai peserta didik,
setelah pembelajaran berlangsung. Kompetensi dasar terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber dari kompetensi inti yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang keempat ada materi pokok atau materi pembelajaran. Materi pokok dituliskan sesuai dengan materi yang terdapat dalam kompetensi dasar. Banyaknya materi pokok sama dengan banyaknya mata pelajaran yang dipadukan pada satu pembelajaran tematik. Materi ini adalah gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan dalam aspek afektif, kognitif, dan psikomotor untuk mencapai hard skill dan soft skill. Yang kelima ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara beraturan, berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik dengan pendidik, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi. Kemudian yang keenam ada indikator. Indikator adalah sebuah petunjuk atau keterangan yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk perkembangan dan penguasaan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dan penilaian. Indikator dirumuskan menggunakan kata kerja operasional, yaitu kata kerja yang dapat diukur dan diamati sesuai dengan kompetensi dasar yang hanya terdiri dari kata kerja dan materi. Kemudian yang ketujuh ada penilaian. Penilaian merupakan kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian pembelajaran dilakukan terhadap aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan menggunakan teknik penilaian yang relevan. Kemudian yang kedelapan ada alokasi waktu. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik. Alokasi waktu ditentukan untuk 1 kali pembelajaran atau 1 hari efektif untuk pembelajaran tematik. Dan yang kesembilan ada sumber belajar. Sumber belajar yaitu rujukan, objek, dan atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang dapat berupa media cetak dan elektronik, lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi pokok atau materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Adapun format silabus seperti pada layar. Terdapat 2 contoh format silabus yang umum, tetapi yang sering digunakan biasanya format silabus yang dibuat dengan tabel seperti ini. Jadi dapat disimpulkan silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok atau materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian yang digunakan untuk keperluan 1 semester. Silabus sebagai panduan untuk menyusun rencana pembelajaran, implementasi pembelajaran, dan tindak lanjut pembelajaran terdiri atas komponen standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, strategi pembelajaran, alokasi waktu, dan sumber bahan dan alat yang digunakan untuk pembelajaran. Baik, alhamdulillah presentasi dari kelompok 3 sudah selesai. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.